sampai Coach Bima punya tendangan geledek yang sampai sekarang detik ini kita satu Indonesia tahu lah. Nah, kalau tendangan geledek tuh awal mulanya dari mana, Coach? Squad, ketemu lagi bersama saya Alfia Fadila di YouTube channelnya Mills, dan sekarang kita lagi ada di program barunya Mills, yaitu Mills Talk. Dan di program baru kali ini kita akan kedatangan tamu spesial yang baru aja, coach yang baru aja membawa timnas kita juara Piala AFF U16 dan juga menjadi brand ambasadornya Mills yang terbaru. Kira-kira siapa ya? Pasti kalian udah tahu, Coach Bima Sakti. Sambil kita tunggu ya Coach Bimanya mana ya. Nah, Coach Bima. Halo, ya Mbak. Halo Coach, apa kabar? Sehat Mbak. Oke, Coach, kita ngobrol-ngobrol ya. Ya. Kita cari tempat mungkin di sana kali ya, Coach. Oke. Yuk. Yuk. Oke, Mills Squad, langsung aja nih kita ngobrol-ngobrol bareng sama head coachnya Timnas U16 yang kemarin baru saja mempersembahkan piala untuk Timnas ya, Coach. Ya. Coach Bima, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak. Ini Sehat. pasca berapa hari setelah kemenangan, Coach? Ya. Kira-kira gimana kondisi tim sekarang, Coach? Sekarang sudah seminggu ya kita setelah juara kemarin. Ya. Setelah 2 hari di Jogja, kita pindah ke Jakarta karena ya kita bersyukur kemarin tanggal 17 Agustus kita diundang ikut upacara bendera upacara di istana kemarin ya, Coach. Okay. Jadi pemain sekarang udah diliburkan, udah balik ke klub. Ada yang ke klub, ada yang langsung ke rumah dulu karena mereka juga butuh istirahat karena sudah 1 bulan full kita latihan di Jogja, kemudian di turnamen Piala AFF, jadi waktunya untuk mereka istirahat bersama keluarga. Oke. Coach, tapi sekarang saya nggak mau ngomongin soal Timnas U16 nih, karena kita udah denger di mana-mana ya soal kemenangan Coach Bima, soal cerita kemarin waktu lagi di kompetisinya dan lain-lain. Sekarang kita lebih mau untuk dengerin kisahnya Coach Bima sebagai pemain sepak bola dan coach. Mulai dari pertanyaan pertama dulu kali ya, Coach. Kita mau tanya nih, kira-kira awal mulanya Coach Bima masuk ke dunia sepak bola tuh bagaimana dari kecil? Katanya kan dulu kita sempat dengar, saya sendiri juga sempat baca biografinya Coach Bima, katanya tidur pernah sampai pakai sepatu bola dan lain-lain. Itu gimana, Coach? Boleh diceritain? Ya, saya lahir besar di Balikpapan ya. Lahir besar di Balikpapan. Orang tua saya angkatan udara, dan pas pula rumah itu dekat sama lapangan bola. Itu jadi dari kecil memang ya biasa dulu hanya main dengan teman-teman aja tanpa sepatu bola, ya istilahnya main bola nyeker ya dulu kalau bilang. Ya, saya sempat juga masuk di bukan SSB ya, kalau dulu nggak ada SSB Mbak. Nggak ada dulu. Jadi sekolah saya SMP Negeri 5 Balikpapan itu ada timnya gitu, setiap hari Sabtu kita latihan. Jadi saya masuk di tim itu dan ikut turnamen Gala Siswa tahun 91 ya, 91. Alhamdulillah waktu juara kita, dan saya pun jadi pemain terbaik dan cetak gol terbanyak. Nah, dari situ saya bertekad ya, menentukan wah saya kayaknya pengen jadi pemain bola nih gitu. Setelah itu saya dipanggil sama tim Persiba Junior untuk berangkat Piala Suratin tahun 91 di Sukoharjo. Tapi berjalannya waktu kurang 3 hari saya dipanggil sama pelatih sama manajer, Bima kamu nggak berangkat gitu, dan waktu itu nggak dapat sepatu pembagian waktu itu ya, sepatu bola gitu merek tertentu gitu. Saya ya sedih, saya pulang ke rumah di komplek Auri, saya nangis gitu pulang ke rumah. Bapak saya nanya kenapa, saya ceritakan saya nggak kepilih dan saya nggak berangkat. Kalau dulu kan namanya berangkat tahun 90-an itu kalau naik pesawat gratis seneng banget kan, seneng banget gitu, dan nggak dapat sepatu bola lagi waktu itu. Nangis. Akhirnya orang tua saya dikasih sama salah satu wasit di Balikpapan, ngasih buku gitu, buku latihan ya untuk belajar saya gitu. Tapi masih ingat nggak waktu itu coachnya siapa waktu coachnya Persiba waktu itu, Coach? Almarhum Bang Nyoman ya. Masih ingat loh, masih ingat. Manajernya waktu itu Pak Masud juga. Tapi semua itu jadi pembelajaran buat saya sih. Oke,
orang tuanya Coach Bima sendiri itu kan backgroundnya adalah seorang angkatan udara ya. Waktu itu ada nggak sih paksaan gitu dari orang tua yang kamu harus jadi AU juga? Nggak ada sih. Atau didukung? Gimana peran orang tua atau bagi Coach Bima di karir sepak bola? Ya perannya sangat support ya, sangat mendukung. Karena orang tua saya juga backgroundnya adalah olahragawan gitu. Bapak juga suka main bola, bisa volley juga, bisa tenis juga. Ibu juga gitu, bisa tenis, bisa volley. Jadi memang backgroundnya olahraga, tapi nggak olahraga profesional ya. Hanya hobi-hobi aja, dan alhamdulillah sampai sekarang masih sehat. Itulah namanya olahraga ya. Namanya olahraga kita harus tekuni terus. Oke, berarti tadi Coach Bima sempat dipanggil sama Persiba tapi nggak jadi gitu ya. Terus gimana akhirnya masuk karir seniornya Coach, masuk ke yang profesionalnya? Ya, jadi waktu itu saya sempat nggak dipanggil Persiba junior ya. Tahun 91 Piala Suratin di Sukoharjo. Ya saya jadi termotivasi. Ya mungkin ini jadi pembelajaran buat kita semua, buat saya sendiri ya, buat anak-anak muda di Indonesia, bahwasanya perjalanan karir itu nggak mulus juga. Saat kita nggak terpilih, jangan putus asa, jangan rendah diri ya. Ya kita tetap semangat, bangkit lagi. Dan waktu itu saya pagi bangun, sholat subuh, latihan sendiri. Siang gitu juga pulang sekolah. Waktu itu saya masih kelas 3 SMP, masih ingat. Pulang sekolah, latihan dulu. Kemudian sore saya ikut latihan lagi sama teman-teman saya. Jadi dulu sampai komandan di Auri dulu di Balikpapan lihat tiap hari kok ada anak ini gitu. Begitu beliau pindah ke Mabes TNI AU di Jakarta, main lagi ke Balikpapan, ditanya mana dulu anak yang sering latihan di sini gitu. Anaknya udah ke Itali. Nah, lapangannya sekarang dikasih nama lapangan Bima Sakti. Oh gitu, soalnya di Balikpapan itu namanya lapangan Bima Sakti itu. Fun fact juga tuh bagi Coach Bima. Jadi karena waktu itu dari kecil Coach Bima sering latihan di situ. Iya, latihan di situ. Karena selain itu saya pengen buktikan ya bahwasannya saya waktu nggak terpilih, memang saya nggak bagus, memang saya belum pantas untuk berangkat. Saya buktikan setelah 5 tahun, 6 tahun kemudian saya malah lebih sukses daripada teman-teman saya yang kemarin berangkat gitu. Jadi gitu ya Coach, kalau misalkan sekali gagal tuh bukan berarti kita ditakdirin buat gagal, tapi masih banyak banget kesempatan lain yang kita mencoba lagi. Oke. Berarti waktu itu Coach Bima dari Persiba masuk ke tim senior. Terus cerita paling menarik bagi Coach Bima waktu awal-awal memulai karir sebagai pemain sepak bola yang profesional, Coach? Waktu itu saya sempat ke Italia 2 tahun ya Mbak ya, 2 tahun. Kemudian sempat juga ke Helsingborg 1 tahun di Swedia. Setelah itu baru saya masuk ke klub profesional. Kalau yang bagi Coach Bima untuk yang itu kan Primavera ya Coach, kalau nggak salah namanya ya. Dampaknya apa sih bagi Coach Bima sendiri pribadi sama ke karir sepak bola? Berpengaruh nggak sih program-program kayak Primavera itu Coach? Berpengaruh banget ya. Waktu itu Primavera, kemudian saya di Swedia itu kan sekitar umur 17-18 gitu. Jadi masa-masa golden age main bola itu kan antara 13, 14, 15 itu. Jadi belum jauh lah ininya. Jadi saya merasa latihan di sana, bertanding di sana itu membawa apa ya? Impact yang bagus buat diri saya. Saya menjadi ikut buat teman-teman saya yang notabene pemain-pemain hebat gitu kan. Saya lihat keseharian mereka, saya lihat gimana mereka attitude di luar lapangan. Memang benar-benar profesional gitu. Jadi mereka disiplin, mereka latihan 100%, mereka bertanding juga fight. Jadi saya ikut, karena saya minoritas saya ikut gitu. Dan di situ jadi mindset saya gitu. Oke. Tapi nah tadi soal minoritas tuh, jadi minoritas di Primavera ya kan Coach. Pemainnya kan pasti badannya tuh lebih tinggi-tinggi, lebih besar-besar ya Coach. Itu waktu itu gimana tuh cara mengatasinya? Karena waktu itu saya pernah dengar cerita juga dari Bagus Kava yang main di Belanda, kata dia kan pemainnya besar-besar tuh. Awal-awal dia sempat down karena kondisi fisiknya yang beda kan dari yang lain. Kalau menurut Coach Bima waktu di saat itu gimana ceritanya? Kalau waktu di Primavera Mbak, kita satu tim ya. Tapi waktu saya di Helsingborg di Swedia itu memang sendiri. Minoritas yang nggak baik gitu. Jadi saya ikut minoritas yang baik, bukan nggak baik dalam artian budaya kita, bukan, tapi budaya sepak bolanya nih. Ya saya biasa mungkin melihat, maaf sekali dulu di Indonesia mungkin latihan santai, tapi di sana nggak ada santainya gitu. Main game 5 lawan 5 aja serius banget. Begitu pemain seniornya bak bola nggak saya ambil aja, protes dia. Langsung diginikan baju saya, Bima kamu niat main bola nggak? Kamu harus serius bilang. Saya pikir nih senior, pemain Piala Dunia tahun 94 di Amerika, namanya Ronald Nilsson. Saya nggak ambil, marah dia. Kalau di Indonesia mohon maaf, diambil kan senior, kadang-kadang malah kesel sama juniornya gitu. Padahal
di dalam sesi latihan kita harus memang benar-benar seperti pertandingan, karena kebiasaan yang baik dalam latihan akan terbawa ke pertandingan. Oke, berarti itu juga ngebangun mentalnya Coach Bima Ya, juga ya, betul. yang di umur 16 Ya, tahun betul. itu Karena sendiri. waktu itu benar kata Mbak, saya begitu datang game, saya di depan gawang, syuting ke gawang, nggak gol, saya ketawa karena saya mungkin di Indonesia nggak terlalu ini bermasalah gitu, tapi di sana masalah banget. Bima bikin gol, kayak mau bikin gol, begitu besok ada game lagi saya bikin gol, satu tim itu padahal hanya latihan, nggak ada pialanya juga, Bima gol. Jadi kompetitif banget gitu latihan itu. Nah, kalau tadi tuh balik cerita Coach Bima, dulu kan Primavera sangat berpengaruh ya untuk pemain yang karirnya masih awal banget mau masuk ke sepak bola. Untuk sekarang Coach, pendidikan yang sama apa sih supaya dengan yang dulu gitu loh, maksudnya kan sekarang udah nggak ada ya yang kayak gitu. Ya ada sih berapa, ya ada ini ya, ada berapa program yang memberangkatkan pemain-pemain ke luar Garuda ya. Select ya? Ya Garuda Select, kemudian di kompetisi kita internal pun juga udah mulai berjalan. Kalau dulu kan kompetisinya agak kurang, sekarang sudah ada Suratin. Kemudian Elite Pro juga, Elite Pro U16 Liga 1 sama Elite Pro U18 Liga 1. Ya ini mudah-mudahan berkesinambungan terus. Kemudian ada kompetisi-kompetisi swasta yang lain. Sangat berpengaruh buat pembinaan usia muda. Berarti dari ilmu yang Coach Bima dapat dari dulu di Primavera, terus selama menjadi pemain, Coach Bima terapkan nggak sih ke pemain-pemain sekarang? Dan apa bedanya dari yang zamannya Coach Bima sama untuk pemain sekarang penerapannya? Ya bedanya jauh banget ya. Kalau sekarang kita memang apa yang saya dapat dulu nggak semuanya bisa langsung kita terapkan ke pemain U16 ya. Gitu. Karena tuh, Coach? Kan beda masanya. Kemudian law of the game-nya aja udah beda gitu kan. Kalau dulu zaman saya main kan masih boleh dipegang kiper, habis dari pemain belakang bisa diambil lagi, ambil lagi. Kalau sekarang kan sudah beda gitu. Jadi lalu pendekatan ke pemain juga berbeda, ya kan? Itu sih yang ini Mbak, yang maksudnya sangat pendekatan beda. main mungkin kalau yang saya tahu nih milenial sekarang kan agak apa ya Coach, kalau diajak ngobrol agak baperan gitu. Ya enggak sih. Yang juga. tergantung kita memahami ya pemain itu. Makanya kita selalu melihat background mereka secara luas gitu, bukan hanya pemain itu udah berasal dari mana, tapi kita nggak tahu dia tinggalnya di daerah mana, kemudian orang tuanya juga bagaimana gitu. Dan yang paling penting kita pendekatannya pasti berbeda-beda. Coach Bima, ada juga fakta menarik yang saya dapetin nih Coach. Jadi Coach Bima itu katanya suka latihan di depan pohon jambu di rumahnya Coach Bima. Itu waktu umur berapa dan maksudnya gimana tuh Coach? Ya itu waktu SMP ya, kelas 3 itu, waktu sekitar umur 13-14 tahun ya, 15 itu. Jadi saya dibilang sama bapak saya, sana latihan ke lapangan gitu. Tapi ibu saya bilang tolong dong bersihin dulu pohon jambunya gitu. Jadi sampah-sampah kayak gini saya ambilin gitu. Saya ambilin. Kalau pakai sapu kan lama. Ya saya ambilin aja. Ternyata itu ada manfaatnya juga. Sama aja kita latihan agility, latihan kecepatan gitu. Jadi saya ambil daunnya, saya buang ke tempat sampah, baru saya latihan. Dulu karena kita kan punya tugas masing-masing ya. Saya punya tugas nyuci piring, bersihin halaman, kakak saya punya tugas yang lain, adik saya juga punya tugas gitu. Walaupun kita laki-laki semua. Iya benar. Kalau kita lihat, kalau kita dengar juga itu kayaknya halnya sepele ya Coach, tapi sebenarnya tuh ada efeknya ketika Coach Bima berkarir di profesional. Ya, dan betul. Sampai Coach Bima punya tendangan geledek yang sampai sekarang detik ini kita satu Indonesia tahu lah. Nah kalau tendangan geledek tuh awal mulanya dari mana Coach? Ya, dan jadi siapa yang ngasih waktu itu? Ya dulu saya dapat buku yang dari wasit kemarin itu, ciptaan Will Cover. Ya, Will Cover ini salah satu legenda orang Belanda ya, dan dia memang pelatih hebat. Kemudian saya baca-baca gitu, buku-bukunya itu banyak teknik-teknik dasar, bagaimana dribbling, gimana shooting, passing, dan shooting yang saya pelajarin gitu. Dan waktu itu sama orang tua saya, bapak saya bawa kayu gitu, ada gawang, jadi beliau pegang gini, nanti saya shooting, Bim kamu arahkan sini, pas bagus tuh, nah itu inget gitu. Jadi hanya latihan otodidak aja. Kalau yang nggak bagus, oke coba lagi, begitu bagus, nah diinget gitu. Itu jadi sih, nah yang namain siapa Coach? Nama siapa? Nama saya. Tendangan geledek itu? Yang nggak tahu, orang aja. Komentator aja ya saat itu ya. Gitu. Kita tahu sekarang banyak tuh nama-nama tendangan-tendangan yang macam-macam tuh. Oh gitu. Berarti ceritanya kayak gitu tuh. Seru banget. Nah,
langsung kita masuk ke karir kepelatihannya dari Coach Bima nih. Coach Bima kan yang saya lihat banyak melatih di junior ya Coach, junior, U16, kemarin juga sempat gantiin Luis Milla di senior. Bedanya apa sih ngelatih yang beda-beda level itu Coach, dan susahan mana menurut Coach? Yang pasti penanganannya sangat berbeda ya. Karena kalau junior mungkin mereka masih muda. Ya kemudian kita harus benar-benar mengarahkan, benar-benar mengedukasi yang baik buat mereka, karena ini buat bekal mereka ke depan. Kalau yang senior otomatis problemnya sudah banyak, ya mereka udah berkeluarga, kemudian yang pasti kebutuhan mereka juga lebih banyak. Nah kita harus pendekatannya juga berbeda. Ya kalau dibilang sulit, sama sulitnya gitu, tapi tantangannya lebih berat memang di usia muda, karena kita menemukan pemain-pemain ini dari daerah mereka masing-masing yang sudah dibina dengan pelatih-pelatih SSB Akademi mereka dengan baik. Nah ini kita bagaimana meramu mereka menjadi kekuatan yang utuh gitu. Tapi kalau susah, dibilang susahnya maksudnya untuk menyatukan si pemain itu dari senior sama yang junior, susah mana Coach? Yang junior agak susah juga ya, karena kan mereka ya kompetisinya juga belum ada ya Coach, belum ada, tapi nggak ini senior di kan senior ya. Senior kita setiap minggu kita ada pertandingan, pendataannya juga lebih mudah karena ada siaran langsung, Liga 1, Liga 2, Liga 3 gitu. Jadi kalau yang junior ini kan kita harus keliling. Kemarin aja pembentukan yang ya alhamdulillah kita juara kemarin, itu kita keliling ke 34 Asprof. Ya, kita bentuk tim ini dari tahun 2021, bulan Mei waktu itu. Kita latihan bulan Mei, kemudian bulan Juni latihan lagi, baru libur lama tuh 8 bulan libur. Berarti Coach Bima juga turun langsung untuk keliling koleksi. kita. Berarti dari 2021 ke 2022 persiapannya lumayan singkat dan berhasil juara. Keren banget berarti Coach Bima. Alhamdulillah Mbak, kita waktu itu 2021 hanya 2 bulan kita latihan, Mei, Juni. Habis itu libur. 8 bulan, baru kita mulai latihan lagi 2022 bulan Maret. April, Lebaran, libur. Nggak ada lagi, saya ditunjuk oleh Coach Sintayong sama PSSI untuk mendampingi timnas U19 ke Toulon, Prancis. Akhirnya nggak ada TC nih kami. Baru bulan Juli kita TC, baru main. Oh, itu berarti persiapannya sangat singkat dan bisa juara. Ya. Mantap banget Coach Bima. Kenapa kalau senior persiapannya lama tapi juara susah ya Coach? Ya memang ya lawan-lawannya juga pasti lawannya berbeda. juga berbeda ya dan lebih sulit kualitasnya levelnya. Pasti mereka lebih top ya, karena memang senior kan ya orientasinya adalah juara mereka gitu. Itu memang yang top performanya. Tapi berarti kemarin di U16 itu awalnya tuh targetnya dari Coach Bima sendiri juara nggak sih buat? Ya kita membina dengan baik mereka, proses yang baik, juara adalah bonus gitu. Tapi ya kita punya target, tapi bukan berarti tujuan yang utama kita stres kalau nggak juara, bukan. Yang paling penting kan kita berprosesnya dengan baik, mengajarin anak-anak ini dengan baik, adik-adik ini biar menjadi modal mereka nanti ke depannya gitu. Karena saya pengen mereka jadi mindset yang baik, sehingga nanti saat mereka naik ke level 19, U23, bahkan senior, mereka nggak seperti yang dikatakan banyak orang. Nah itu permasalahannya, junior bagus, begitu yang senior melempem. Itu apa sih Coach, menurut Coach Bima pribadi nih permasalahannya yang kalau di senior di junior bagus, di senior malah melempem? Salah satu faktor ini ya pemberitaan mungkin, makanya saya minta tolong wartawan, teman-teman media juga pemberitaannya biasa-biasa aja. Kemudian tidak perlu banyak juga sanjungan yang terlalu berlebihan, dan pemain yang kali ini saya wanti-wanti bener. Saya wanti-wanti bener karena kemarin Pak Presiden juga menyampaikan arahan beliau, ya kalian harus tetap jaga performa kalian, mainnya bagus sudah, tinggal dijaga terus, jangan sampai nanti pas U23 terjadi penurunan. Berarti kalau selanjutnya di timnas U16 ini akan ada kompetisi apa lagi Coach? Setelah ini kita persiapan kualifikasi Piala Asia U17. Piala Asia U17. Ya, kita satu grup dengan Uni Emirat Arab, Palestina, Guam, dan Malaysia. Dan Indonesia, ada 5 tim. Oke, seru banget. Sebenarnya saya banyak banget pengen dengar cerita tentang U16. Coba kita balik lagi nih ke karirnya Coach Bima. Coach Bima kan udah bermain banyak banget di beberapa klub nasional ya di Indonesia. Yang paling berkesan menurut Coach Bima itu di klub apa sih dan kenapa? Paling berkesan di klub PSM Makassar ya. PSM Makassar, saya masuk waktu itu tahun 1999 ya.
1999 masuk PSM sampai 2022. 2002, mohon maaf, 2002. Nah, jadi saya di sana merasakan bagaimana karir sebagai pemain bola itu memang benar-benar terasa gitu. Selama kompetisi 33 pertandingan saya main waktu itu hanya sekali nggak main. 32 pertandingan saya main full terus. 90 menit dan tanpa kartu. Padahal posisi saya gelandang bertahan. Dan waktu itu saya alhamdulillah terpilih jadi pemain terbaik ya? Dan PSM juara Liga 6 tahun 2000. Setelah itu kita persiapan lagi, kita lolos Piala Champion Asia. Ya. Jadi 2 tahun di PSM itu bener-bener apa ya, mainnya itu banyak banget gitu Mbak. Dan main full terus. Masih inget gak waktu itu coach yang pemain-pemain yang bareng sama coach Bima siapa aja? Banyak ya, ada Kurniawan, Hendro Kartiko, Carlos de Melo, Aji Santoso, Ortisan Salosa, Miro Baldo Bento, kemudian Juniarto Budi, ada Aji Santoso tadi ya, kemudian Hendro Kartiko kipernya, almarhum Ali Baba. Berarti masih apa ya, itu udah 20 tahun lalu ya, coach, masih sangat berkesan. Dan coach Bimanya pun sampai sekarang alhamdulillah masih sehat dan masih kelihatan sama kayak waktu rambut 20 aja, tahun lalu. Rambut aja udah banyak putih karena setelah pindah berkarir jadi pelatih banyak mikir ya. Dan coach Bima itu kan pensiun di umur 40 ya? 40 masih main, berarti terakhir waktu itu main di klub Persiba Balikpapan. Persiba ya, Persiba ya. Jadi saya makanya saya selalu sampaikan ke pemain-pemain yang sekarang yang usia muda, termasuk mungkin buat adik-adik di rumah yang menyaksikan program ini, disiplin lah ya, terutama adalah disiplin waktu, itu sangat penting. Kalau kita kalau kita berlatih di SSB atau akademi atau di klub-klub junior lainnya atau klub profesional, yang paling penting ada disiplin. Kalau pelatih bilang latihan jam 7 pagi, kita jam setengah 7 harus udah siap. Latihan sore jam 16, jam 4 gitu. Jam setengah 4 kita harus sudah siap. Itu namanya disiplin waktu. Kalau kita nggak disiplin waktu akan sulit. Kemudian disiplin makan juga. Kita bagi seorang atlet makan makanan yang bergizi, makanan yang baik bagi seorang atlet. Kemudian disiplin yang ketiga ini penting banget nih di zaman sekarang ya. Istirahat yang baik. Ya, karena kita sebagai pemain bola butuh fisik yang prima untuk latihan, bertanding. Oke, itu dia tadi interview singkat saya sama Coach Bima Sakti. Coach Bima, makasih ya waktunya. Sama-sama, Mbak. Mungkin yang terakhir, Coach, kasih ini dong pesan-pesan untuk para pemain muda yang mau mulai berkarir di sepak bola, walaupun yang mau masuk ke pemain profesional. Ya. Ini yang saya terapkan di Timnas U16 ya Mbak ya. Yang pertama adalah disiplin. Ya, disiplin waktu. Ya, waktu ibadah, waktu latihan, waktu makan, waktu semuanya masalah waktu. Ini harus disiplin. Ya, kalau kita latihan jam 7, kita jam setengah 7 pemain udah siap semua tuh. Latihan sore jam 4, setengah 4 udah siap semua. Itu namanya disiplin. Kemudian disiplin makan. Ya, kita atur semua makan di sini, menu di tempat TC, makanan yang nggak goreng-gorengan, yang nggak digoreng, makanan yang bergizi, makanan yang baik bagi seorang atlet. Kemudian istirahat. Jam 9 mereka kumpul HP. Hanya 4 jam kami kasih kesempatan HP. Oleh sebab itu, mereka istirahatnya harus bagus, jangan keenakan main HP sehingga nanti lupa diri, istirahat kurang, begitu latihan cedera. Yang kedua, kerja keras. Ya, dulu saya pernah nggak kepilih, saya tetap kerja keras, tetap semangat, never give up, pokoknya tetap semangat, karena kalau kita mau sukses ya harus kerja keras. Kemudian yang ketiga, jaga ibadah. Ya, bagi yang muslim kalau di Timnas 16 yang muslim kita sholat berjamaah. Nanti hari Minggu kita kasih fasilitas, kita punya mobil operasional untuk pemain-pemain yang berangkat ke gereja. Diantri dengan Coach Indri yang Kristen. Kemudian jam 10 nganter pemain yang Hindu ke pura. Ya, jaga ibadah kalian. Yang keempat ini paling serius banget nih. Ya, itu yang menjadi kekuatan kita. Muliakan orang tua kalian, terutama ibu kalian. Bikin mereka bangga, bikin mereka tersenyum dengan prestasi kalian. Ya, kalau kita nggak bisa memberi sesuatu buat mereka, tapi yang paling penting jangan bikin mereka kecewa. Benar banget, Coach. Ya, itu sih. Oke, itu dia tadi pesan dari Coach Bima untuk teman-teman yang masih muda yang mau mulai karir profesional sepak bolanya.
Oke deh, makasih buat Mil Squad yang udah nonton video kita sampai habis dan sampai ketemu lagi di Mil Talk selanjutnya. Makasih ya Coach Bima. Makasih.